Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan di tempat ini. Tentunya untuk saling penasihat, saling menasihati, saling membagi ilmu, di samping saling juga berkunjung, bertemu sesama kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita membuka tanya jawab dengan tema tawakal. Ini tema penting karena di pertemuan terakhir kita bahas terkait dengan keimanan. Ciri orang yang beriman itu mereka adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Di Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bertawakal, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman. Seperti misalnya firman-Nya di surat Ibrahim ayat 11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Disebut orang yang beriman. Iya. Ini menunjukkan bahwa yang bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal hanya mukmin saja. Hanya orang yang beriman. Dari sini kita juga melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, ya, ayat 2. Di surah Al-Anfal ayat 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dasar orang beriman, di antara yang disebutkan adalah mereka bertawakal kepada Rabb-Nya. Kata Allah, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguh tiada lain orang-orang yang beriman itu. Disebutkan orang beriman lagi. Sungguh tiada lain orang-orang yang beriman itu. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya. Gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kalau dibacakan Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatum imana, bertambah keimanannya. Sifat kedua, Pak. Kalau diingatkan tentang Allah, gemetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Sifat ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb-Nya, pencipta, penguasa, pengatur mereka. Hanya kepada Rabb-Nya yatawakkalun, mereka bertawakal. Ini ciri beriman, ciri orang yang beriman. Bahkan ya, kalau kita melihat lebih jauh, ini ayat. Ya, 2 ayat, Ibrahim 11, Al-Anfal 2. Hadits lebih banyak lagi. Hadits lebih banyak lagi. Iya. Dan dengan orang yang beriman itu bertawakalnya mereka hanya kepada Allah. Ketika mereka menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah, disitulah keutamaan. Disitulah mereka akan dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah,
maka dia Allah akan mencukupi. Jadi kecukupan kehidupan mukmin itu di sifatnya tawakal. Jika dia hanya bersandar penuh pada Allah, disitulah dia dicukup. Tapi kapan kita bersandar kepada selain Allah, misalnya salah seorang dari kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada usaha kita, bersandar kepada apa yang kita lakukan, disitulah ketakiran. Disitulah kita mulai merasakan yang namanya miskin. Iya, karena kapan kita menyerahkan seluruh perkara kita kepada yang bisa mati, selesai kita. Misalnya gini, sebagai anak, saya bersandar kepada orang tua saya. Kalau orang tua saya meninggal, selesai masalah saya. Maka bisa-bisa saya seperti onta yang sesat. Naqatul uswat di istilah Arabnya. Onta yang sudah tidak tahu lagi tuannya, tidak jelas jalannya, karena orang tua yang sebagai mentornya hilang. Itu kalau saya bersandar kepada orang tua. Kalau saya bersandar kepada anak, anak bisa hilang. Kalau saya bersandar kepada kekuatan saya, kekuatan bisa hilang. Kita ini semua mungkin kuat, muda, tapi mulai makin tua, mulai makin bungkuk, mulai melutut tak lemah, persendian tak semua menurun, selesai kita. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Iya, karena kita bersandar pada kekuatan diri kita. Kalau kita bersandar kepada harta kita, nah harta itu Allah yang kasih, bisa saja Allah ambil. Makanya sebagai penutup, kita harus pahami baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Kalau kamu tidak mau merugi, bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Bertawakallah kepada Al-Hayy, kepada yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Jadi kalau mau bertawakal, mau bersandar, mau menyerahkan seluruh perkara kita terkait dengan hasil dari usaha kita, maka harus kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Itu hanya ada satu, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Wallahualam. Itu yang bisa kami sampaikan di awal pertemuan ini. Terima kasih Ustaz. Jadi penjelasan singkat dari Ustaz tawakal itu. Sesi kedua kita masuk ke tanya jawab untuk jadi memperdalam materi kita di kajian subuh ini. Yang pertama mau Bapak saya persilakan 3 orang penanya. Dan tua-tua di belakang sebentar di. Mudah-mudahan dulu. Jangan bilang tua-tua aja dulu. Oh iya, silakan Pak Rahim. Sama lagi Pak. Perhatian Pak Rahim. Amin. Ya karena tidak ada terpaksa juga. Pak Andi. Baca wakil yang mudah-mudah. Yang mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja Ustaz, apa ada korelasi antara tawakal dengan menerima takdir? Karena begini Ustaz, sering kita jumpai dalam kehidupan kita atau bahkan kita sendiri yang mengalami dalam situasi menghadapi masalah, kita sering muncul, sudahlah, itu sudah takdir Allah. Barangkali itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, alhamdulillah, masya Allah, antara meyakini takdir itu
sangat berhubungan erat dengan tawakal. Justru kekuatan keimanan kita terhadap takdir, maka akan kuat tawakal kita. Kapan kurang keimanan kita terhadap takdir, maka akan kurang ketawakalan kita kepada yang menciptakan kita. Begitu Pak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan semua kita ini, kehidupan tak, apa yang kita akan dapat, Nabi SAW menyampaikan sahabat bahwa semua telah tercatat di banyak hadis, diantaranya hadis Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, kita ini disatukan penciptaannya di perut ibu kita, 40 pertama mani, 40 kedua darah, 40 ketiga sudah jadi daging. Setelah genap 40 ketiga, 120 hari malaikat diutus untuk meniupkan ruh, menulis rezeki, ajal, dia orang yang akan kaya atau miskin, pokoknya ditulis semuanya. Sahabat bertanya, afala nattaqin? Kalau begitu tidakkah kita bertawakal saja, tidak usah usaha? Keadami takdir tak? Iya, ada takdir tak? Di sini adalah makna tawakal, Pak. Kata Nabi, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Lakukan sebab, baru bersandar. Semuanya akan dimudahkan terkait dengan takdirnya. Tawakalkan Pak. Lakukan sebab, baru sandarkan hasilnya. Begitu tawakal Pak. Tidak bisa kita duduk, tunggu saya ada takdir. Kalau saya ditakdirkan punya anak, ada di anak, tidak perlu menikah. Atau sudah menikah, pandang saja istri tak. Jangan mohon maaf, jangan apa? Jangan ganggu. Iya. Tunggu misalnya anak lahir. Tidak. Harus kita berjuang, baru sandarkan. Kalau Allah inginkan akan jadi anak. Kalau tidak mungkin. Jadi tawakal itu Pak, tawakal itu melakukan sebab, kemudian menunggu takdir. Kan kita tidak tahu takdir tak. Jadi sangat berhubungan Pak. Makin tinggi, sekali lagi seperti yang kami katakan di awal, makin tinggi keimanan tak terhadap takdir, maka tawakal tak kepada Allah makin tinggi. Makanya tadi Pak, sebenarnya kalau kita mau melebar sedikit, itulah kenapa itu dikatakan orang yang beriman itu yang bertawakal. Kita tahu iman kata iman itu orang yang meyakini 6 perkara. Di antaranya takdir baik, takdir buruk. Yang bertawakal mukmin Pak, bukan muslim. Dibilang sini mukmin. Yang beriman Pak, dengan itu ada takdir dalamnya. Begitu Pak, wallahu a'lam. Lanjut Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendek juga Ustaz, singkat. Yang saya tanyakan kaitannya dengan tawakal, bagaimana cara menghadirkan selalu Allah ke dalam hati kita? Menghadirkan Allah. Sekian, terima kasih. baik. Ini singkat Pak, Masya Allah. Ini pertanyaan yang kita bahas ini Pak, yang kita tanya itu terkait dengan muraqabah. Terkait dengan muraqabah, yaitu dengan meyakini Allah selalu melihat kita. Lihat Pak di surah Al-Syu'ara 2:19, ya. Alladzi yaraka hina taqum. 2:20 wa taqallubaka fis sajidin. Syu'ara Pak. Syu'ara 2:19 2:20. Iya. Yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri. Dan yang selalu melihatmu ketika kamu naik turun di sujud. Jadi ketika kita ingin bilang gimana cara menghadirkan bahwa Allah selalu ada di kita, artinya kita menyadari bahwa Allah selalu melihat kita.
Gitu Pak. Itu poin penting sekali. Kapan kita meyakini bahwa Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan, maka kita akan merasa bahwa Allah melihatku selalu, Allah ada ini, mengawasiku selalu. Begitu Pak. Itu pendeknya juga. Kan pertanyaan terpendek, jawaban pendek juga. Iya. Terima kasih. Lanjut Pak Fatihah. Siap-siap ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selesaikan dengan takdir dan tawakal. Ya, saya ingin menggali kita bahas masalah takdir Ustaz. Kalau takdir menggali dia bahas itu setiap perbuatan yang terjadi itu adalah takdir. Kemudian saya bilang bahwa takdir itu setelah kita berusaha berdoa tetap terjadi, bahwa itulah adalah takdir. Kalau menurut saya takdir yang sebenarnya itu Ustaz yang menanyakan bagaimana itu sebenarnya. Karena banyak juga takdir itu kalau bisa takdir di buah-buah. Misalnya Ustaz, saya balap ini sudah ternyata kalau saya jadi pasti mati toh. Tapi kalau sudah jadi dan meninggal, itu sudah takdirnya. Apakah itu bukan takdir yang dibawa itu Ustaz? Ya mau penjelasan. Nih. Jadi apa dijawab Ustaz minggu lalu ini Pak? Iya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau saya Pak, iya. Jadi memang sebenarnya apapun yang terjadi pada diri kita, mau kita bilang kita buat, iya, atau bukan kita buat, artinya maksudnya kita sebabnya atau bukan kita sebabnya, maka di apapun yang terjadi di bumi ini takdirkan. Tapi ada ayat pendek yang saya mau sebutkan ke kita. Saya sudah lihat ini nomor suratnya Pak, As-Saffat 96. Supaya aman nih dari keraguan. Iya. Jadi di As-Saffat 96 Pak, ayat pendek sekali. Karena memang di As-Saffat ayatnya pendek-pendek. Jadi Allah katakan begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, kita semua ini masuk di sini. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Jadi biar kita balap tadi itu Allah cipta. Tapi kalau ada nafsu di situ Ustaz. Memang Pak, kan nafsu tak Allah cipta juga. Nafsu yang mau dihilangi. Iya Pak, jadi ketika maksudnya ini memang Pak, ini saya bilang, ini titik temu awalnya. Ini harus kita yakini dulu Pak. Harus kita bersatu berdua ini Pak Bahtiar. Antara saya dan kita harus kita sepakat. Saya dan kita ini diciptakan oleh Allah. Dan apapun yang kita lakukan, Allah juga cipta. Jadi kita ini manusia Pak, dicipta oleh Allah, tapi kita diberi pilihan. Makanya turun Quran, dikasih tahu, saya dikasih tahu, Ubaid, Pak Bahtiar dikasih tahu, Pak Bahtiar, kalau kamu balap, begini. Diingatkan Ki, jangan Ki balap-balap, lemah lembut Ki. Dikasih tahu dulu supaya nanti kita tidak menyalahkan Allah. Sama dengan Adam, kata Adam dicipta di surga, hidup di surga. Allah katakan, jangan kau dekati ini pohon. Diingatkan Ki dulu Pak. Ketika dia diingatkan, kemudian dia langgar, ketika Allah turunkan di surga, apakah Adam protes? Kan pilihannya memakan itu. Allah sudah kasih tahu. Tapi Adam tidak berdalil dengan takdir sebelum terjadi. Jadi jangan pernah berdalil dengan takdir sebelum terjadi. Tidak bisa begini. Biar balap mah kalau mati itu takdirku. Tidak bisa kita berdalil dengan takdir sebelum terjadi. Karena takdir itu rahasianya Allah. Tapi setelah keluar dari surga, Musa menyalahkan Adam. Adam, kamu makan pohon itu sehingga kami semua keluar dari surga. Adam bilang,
kamu mencelaku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan. Berdalil yang takdir itu Pak, setelah terjadi. Tidak boleh sebelum terjadi. Begitu Pak. Jadi di ayat ini Pak, itu yang saya mau kasih tahu, bahwa jangan pernah merasa bahwa apapun yang kita lakukan di luar daripada takdir Allah. Kita pilih atau tidak, kalau terjadi takdir namanya itu. Takdir namanya itu. Berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini Pak. As-Saffat 96. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Dari kemana dulu kayaknya? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanyakan terkait tawakal dan ikhtiar. Bagaimana kita menyeimbangkan antara tawakal dan ikhtiar? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pernah mendengar bahwa antara takdir atau nasib buruk itu bisa kita minta sama Allah untuk dirubah takdir buruk itu. Nah, seperti apa saja amalan-amalan yang kita lakukan agar takdir buruk itu dapat Allah ubah menjadi takdir yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama, ada kejadian di Nabi Pak. Supaya ini kan kita tanya antara usaha dan menyandarkan hasil. Iya, tawakal. Tawakal kan menyandarkan hasil. Jadi ada pembahasan sudah dibahas oleh Nabi terkait dengan tawakal. Semuanya pasti terjadi. Apa yang kita usahakan atau bahkan tidak kita usahakan terjadi jika diinginkan. Sahabat ada datang Pak, dia pakai onta, naik onta. Iya, naik onta. Dia ke Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya ikat bertawakal, maksudnya saya usahakan dulu jaga bertawakal atau saya lepas saja bertawakal. Tidak hilang itu kalau takdirnya. Kata Nabi, ikat bertawakal. Maksudnya berusaha dulu Pak, baru bertawakal. Berusaha dulu baru bertawakal. Itulah tawakal yang benar. Itulah tawakal yang benar. Ada ikhtiar. Tidak boleh kita tidak berikhtiar. Tidak boleh kita tidak berusaha. Hanya bertawakal saja. Tercela. Berusaha dulu baru bertawakal. Itu untuk pertama Pak. Yang jawaban pertama. Mungkin itu Pak atau kurang Pak? Maksud saya Ustaz, ketika kita percaya bahwa takdir itu sudah ditentukan, sementara tanpa ikhtiar juga tidak ada hasil. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana kita menyeimbangkan dua ini supaya bahwa kita juga tidak berpikir bahwa tanpa usaha tanpa tidak ada hasil. Dan saya juga diam ini seperti tawakal, seperti itu. Bagaimana keseimbangan itu? Oh baik Pak. Jadi kita berarti kita berbicara kalau gagal Pak di usaha atau kalau berhasil. Itu berarti kita tawakal, artinya usaha dulu baru bertawakal. Sekarang seperti kita tawakal sambil berusaha. Bagaimana keseimbangan ini seperti itu Pak Ustaz? Kita menyeimbangkan hal kedua ini seperti itu. Sama saja Pak Tok, bertawakal usaha baru berusaha atau berusaha baru bertawakal. Sama-sama sebenarnya Pak. Makanya saya tadi pengen tanya kita apakah masalah tidak ada hasil atau ada hasil. Kalau hasil kan tergantung dari ikhtiar kita. Belum tentu Pak. Inilah saya kenapa lemparkan pertanyaan itu. Karena ada orang menyatakan bahwa hasil pasti ada, usaha pasti ada hasil. Lepas dari sukses atau tidak sukses. Iya, jadi belum tentu Pak. Itulah kalau kita bilang ketika ini kan sebenarnya ada sedikit celah dalam masalah takdir. Jadi tidak boleh kita pastikan kalau saya berusaha pasti hasil. Tidak. Kita harus yakini usaha ini hanya sebab.
Hasilnya di langit. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum. Di langit rezeki kalian. Banyak orang, Pak, kecewa dengan usahanya karena dia adalah meyakini kalau ada usaha pasti ada hasil. Tidak boleh. Kalau ada usaha kita harapkan, begitu yang benar, Pak. Kalau ada usaha kita harapkan ada hasilnya. Begitu, Pak. Berharap dengan usaha ini ada hasil. Tidak boleh kita bilang ada usaha pasti ada hasil. Tidak boleh kita pastikan, karena hasil itu di langit yang tentukan, Pak. Di langit yang tentukan. Tapi kita tidak boleh juga tidak berusaha, karena yang sudah ditentukan, yang menentukan di langit, tidak boleh. Karena Allah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi sekali lagi inilah yang saya mau dapat dialog dengan kita tadi itu, Pak. Karena banyak orang di luar sana, bahkan ada, Pak, pernah saya dengar orang motivator, iya, dia bilang jangan kau libatkan Allah dulu. Iya, tak? Usahamu dulu. Kan begitu dia bilang, Pak. Kalau orang tidak beriman, cocok. Tapi kalau kita beriman, tidak boleh. Setiap usaha harus libatkan Allah, karena ini ayat tadi, Pak. Wa fis samaa'i rizqukum. Rezeki kalian itu di langit. Allah juga berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi kehidupan mereka. Jadi begitu, Pak. Kami yang membagi. Allah yang membagi, Pak. Bukan kita. Kita usaha kemudian harapkan hasilnya kepada Allah. Nah, itulah dibilang tawakal. Lakukan sebab, sandarkan hasilnya kepada Allah. Begitu, Pak. Wallahualam. Untuk pertanyaan yang kedua, masalah apa tadi, Pak? Masalah takdir. Baik, Pak. Jadi ada beberapa amalan yang bisa merubah takdir, yang mana ini juga sudah ditakdirkan. Kalau kita lakukan akan berubah takdir, tak? Sudah ditakdirkan juga itu, Pak. Jadi Allah sudah takdirkan hidupnya sekian, rezeki kita sekian. Tapi Allah juga sudah takdirkan kalau dia melakukan amalan-amalan tertentu akan berubah. Itulah fungsinya Nabi sampaikan. Apa itu diantaranya? Doa. La yaruddul qadar illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Jadi sudah ditakdirkannya ini, tak? Rezeki itu sekian, tapi kita berdoa. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Ditambahlah sesuai dengan doa tadi. Dan itu sudah ditakdirkan. Tidak bertentangan juga itu, Pak. Sudah ditakdirkan sekian rezeki kita, tapi sudah juga dibilang kalau dia berdoa, dia akan ditambah. Dia akan ditambah. Begitu, Pak. Di antara lain lagi menyambung silaturahmi. Di hadis Nabi, iya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, ditambahkan hartanya, fal yasil rahimah. Hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Itu di antara, Pak, yang bisa merubah dan menambah umur, dan itu semua telah ditakdirkan. Wallahualam. Baik. Tambahan di samping saya bersedekah juga. Alhamdulillah. Bisi-bisinya tetangga. Oke. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ustaz, di tengah masyarakat kita ini ada perbincangan yang menarik mengenai takdir, kaitannya dengan kemaksiatan. Sebagian kawan-kawan kita, ketika kita ajak mereka di atas jalan yang benar, jalan yang hak, mereka menyandarkan diri mereka di atas takdir. Saya sudah usaha, tapi saya tidak dapat jalan keluar kecuali jalan ini. Padahal ini itu riba, tahu dia. Tapi saya sudah usaha, saya tidak menemukan jalannya kecuali ini saja. Saya punya anak untuk menyelesaikan masalah saya ini. Saya harus lewat jalan ini. Atau sebagian, maaf, ada wanita-wanita
yang diberikan peringatan untuk mereka menjaga diri mereka dari zina. Mereka mengatakan, saya punya keluarga, saya punya anak-anak, sementara saya tidak punya jalan untuk menyelesaikan masalah mereka kecuali dengan ini. Dia kemudian membenturkan kemaksiatannya dengan takdir Allah. Dia bilang, kalau Allah juga bantu saya nggak mungkin bekerja seperti ini, katanya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan keinginan untuk menambah amalan. Terkadang kita orang-orang yang berusaha untuk selalu lebih baik, sudah berusaha untuk bangun tahajud misalnya, kemudian dia sudah pasang alarm, sudah tahu-tahu alarm sudah bunyi, tapi bersamaan dengan azan subuh baru kedengaran alarm itu. Dia ingin mencela dirinya, kenapa saya tidur saja sepanjang malam, tapi di sisi lain ada bisikan, itu sudah takdir. Nah, itu sudah takdir, sudah terima saja. Tapi kalau kita baca bagaimana sikap ulama dengan itu, justru ulama mencela diri mereka. Nah, pertanyaannya di sini, mana sikap yang baik untuk urusan seperti itu, untuk urusan kaitannya dengan kemaksiatan dan kaitannya untuk perkara sunnah yang kita ingin amalkan tapi kita luput. Apakah kita kembalikan itu kepada kelemahan diri kita atau kita sandarkan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara apakah dia berzina itu takdir, apakah dia memakan riba itu takdir, kalau itu yang kita bicarakan takdir. Kalau itu yang kita bicarakan, iya. Tapi kalau kita berbicara lagi dari sisi lain itu salah atau tidak, kan beda kata, beda dibilang takdir, kita beda berbicara terkait dengan dosa atau bukan. Kan begitu Pak. Kalau kita berbicara takdir, tidak ada yang tidak takdir Pak. Semua takdir, baik perbuatan yang kita telah lakukan berupa ketaatan atau perbuatan yang kita telah lakukan terkait dengan keburukan, semua Pak. Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Jadi yang baik takdir, yang buruk takdir. Permasalahan berikutnya adalah sebenarnya, iya, apakah ketika kita sudah ditakdirkan, tadi dia tidak ada usaha, tidak ada jalan kecuali zina, tidak ada jalan kecuali harus pinjam uang riba, kemudian dia disiksa oleh Allah karena zina, dia disiksa oleh Allah karena riba. Sebenarnya lebih penting itu dibahas, apakah Allah salah? Gitu sih. Iya. Supaya nanti baik itu takdirmu, tapi Allah sudah ingatkan. Kalau begitu nanti kalau Allah masukkan kamu dalam neraka, jangan kau menyesal. Kenapa? Allah sudah turunkan Quran mengingatkan bahaya dosa zina. Iya. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Nah, kamu pergi dekat. Iya. Karena itu adalah seburuk-buruk jelek, seburuk-buruk jalan. Riba. Allah sudah bilang, ahalallahul bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Kamu pergi dekati. Adapun kalau kamu bilang hanya ini jalan, siapa bilang? Allah berfirman, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah ciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi ini. Semua Pak. Allah tidak hanya ciptakan, mohon maaf, kelaminmu. Sehingga kamu berkata hanya ini jalanku. Kenapa kamu berdalil dengan takdir jalanku hanya ini yang bisa saya lakukan? Berdalil bahwa hanya kelaminku yang bisa. Mohon maaf Pak. Nah, kamu punya tangan yang lebih kuat daripada kelaminmu. Kamu punya tangan, bisa pergi ke pasar, pikul kau. Kan begitu. Bisa pergi mencuci, buka jasa. Kenapa kamu berdalil bahwa hanya kelaminmu bisa berbuat begitu?
sementara kelaminmu tidak lebih kuat dibandingkan dengan tanganmu, dibandingkan dengan mulutmu. Kenapa kita bilang? Kita terlalu sempit bilang hanya ini jalan. Memangnya Allah hanya ciptakan sumber pengambilan uang, sumber kita dapat uang hanya bank? Hanya bank. Di zaman Adam tidak ada bank, hidup. Zaman Nabi Muhammad tidak ada bank, hidup. Waktu tak kecil ada bank, hidup. Kenapa kita hanya bersandar pada bank? Ini salah, Pak. Allah menciptakan untuk kita, lakum, untuk kita. Ma fil ardi jami'ah, apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Jadi di bumi ini, Pak, untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Jangan kita lalu sempit bahwa hanya ini jalanku. Nah, kalau benar-benar dia beriman, Pak, tidak akan memandang bahwa itu jalannya. Karena orang beriman dengan benar, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka pasti banyak jalan keluar. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Ini kan tidak takwa, Pak. Dari mana kita bilang tidak takwa? Zina, dia tidak tinggalkan larangan. Makan riba, tidak tinggalkan larangan, baru mengharapkan hasil dari Allah. Kan tidak mungkin, Pak. Karena Allah syaratkan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Ini dia berpikir, tidak ada jalan kecuali ini. Gimana cara memang kita mengharap jalan? Kah kita begitu? Ya begitu, Pak. Iya. Ini masalahnya di kita, Pak. Kita yang memandang jalan itu sempit sekali. Pada jalan itu luas. Iya, kalau saya mau ke Sudiang, tidak harus saya lewat poros, Pak. Kalau tertutup poros, saya cari jalan lain. Saya bisa lewat belakang. Tol. Banyak, jangan sampai kita cuma bilang, kalau tertutup ini, selesai kita di Sudiang. Hidup makin di bumi lain, bumi Sudiang. Susah, atau? Iya. Susah, ini dia salah, Pak. Dia yang salah. Dia jalan itu bukan hanya itu. Dia jalan itu bukan hanya itu. Tidak bisa dia berdalil bahwa ini ada anak-anakku, tidak bisa hidup tanpa itu. Baik. Iya kan, Pak? Ini tidak bisa. Ini dia yang salah, Pak. Dia yang salah. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi, Pak? Amalan sunnah yang luput. Baik, Pak. Sebenarnya amalan sunnah yang luput, kalau dibilang ulama menyalahkan, tidak juga, Pak, kalau sudah berusaha. Tidak ada ulama yang menyalahkan. Dia tidak salahkan. Iya, dia cuma bersedih. Wah, dia tidak bilang, hati boleh bersedih, Pak. Orang beriman itu kalau hati bersedih, kalau ada yang luput, tidak dicela, Pak. Karena memang cirinya dia adalah akan bersedih kalau ada luput. Akan bersedih kalau ada luput. Pasti itu, Pak. Tapi adapun kalau dia bilang menyalahkan, ini gara-gara HP ku, ini gara-gara istriku, ini kau tidur, tidak ingat-ingat saya di sampingmu. Dan itu yang salah, Pak. Iya, nanti istri tak bisa jawab. Kamu celah saya terhadap takdir. Takdir makin bangun tidur berdua. Gitu nanti, Pak, dia akan bilang begitu. Itu yang cocok, Pak. Kita celah karena takdir itu salah. Tapi kalau kita bersedih karena luput tidak beramal, kita sudah melakukan semua sebab. Oh, luput, takdir nih. Kita bersedih karena luput amalan, begitu, Pak. Bukan karena menyalahkan. Allah alam. Bukan takdir buah-buah itu. Iya. Bukan takdir buah-buah itu. Bukan. Kenapa diterusin? Enggak dibuat-buat. Iya, dia Allah yang buatkan. Dia mau enak-enak terus, nggak mau capek. Iya, betul. Tapi jadi kita salahkan. Kita tetap salahkan kenapa dia begitu. Masya Allah. Apa orang yang mendalilkan kemaksiatannya itu pada takdir yang itu dalam dosa atau bagaimana? Kalau dia yang sudah lewat, Iya kan yang tadi kita cerita, Iya. kita aja dia bilang
Oh, apalagi Ustaz? Iya, baik, Pak. Kalau sudah lewat, tidak apa-apa. Tapi ini kan sudah kita ingatkan. Tidak boleh dia berdalil dengan takdir terhadap apa yang akan datang. Sudah sampai hujah. Lihat. Maksud saya, itu ketika dia ucapkan itu kan sama dia ucapkan bahwa Allah berlaku zalim dengan saya. Kan kata-katanya mirip begitu. Allah yang menjadikan saya seorang pezina. Kalau kita ngomong sama dia, dia kan berdalil begitu. Allah yang menjadikan saya seorang pezina, yang saya tanyakan, apa itu sebagai dalil bagi kita bahwa itu sejatuh dalam dosa atau perkataan itu benar saja? Begini, Pak. Kan sebenarnya saya tidak mau terlalu gali hati orang, Pak. Ini kan kita sudah gali hati ini. Kita sudah gali hati, Pak, terus terang. Jadi gini, Pak. Ketika kita sampaikan ke orang, menasehati dia, ketika dia misalnya takdirku ini yang telah lewat, kita tidak salahkan, betul takdirmu itu. Tapi sekarang adalah kamu dituntut untuk memperbaiki akan datang. Saya contohkan ke riba, Pak. Riba kan ada Quran. Turun ke ayat terkait dengan pengharuman riba. Pengharuman riba. Para sahabat gelisah. Bagaimana nih harta sebelumnya? Harta sebelumnya kan begitu, Pak. Gimana ini? Kita bakar kah, kita buang kah, kita apain? Karena ada yang kita lakukan dengan transaksi riba. Turun ayat, Pak. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantah falahu ma salaha. Siapa yang datang nasihat mendalam dari Rabbnya kemudian dia berhenti, yang telah lewat dimaafkan. Jadi takdirmu yang salah telah lewat dimaafkan kalau kamu perbaiki sekarang. Setelah datang nasihat, tapi masalahnya, Pak, kalau setelahnya dia ulang. Ini nih yang salah, Pak. Kalau dia berdalil dengan takdirku ini saudara. Lanjut Allah berfirman, "Wa man ada faulaika ashabun nar." Siapa yang kembali? Sudah diingatkan, sudah tahu, kembali setelah tegak hujah, dialah penghuni neraka. Begitu, Pak. Dialah penghuni neraka. Jadi sudah tidak ada hukum di situ. Tidak ada hukum. Yang tadi pertanyaan saya bukan itu. Yang saya tanya, hukumnya orang seperti ini, kita hukumnya dia berdosa karena dia menyandarkan maksiatnya kepada Allah. Itu pertanyaan saya. Atau kita bilang saja, bukan apa-apa, itu biasa. Atau bagaimana? Betul, Pak. Kalau bertobat, tidak apa-apa. Kalau kamu bertobat, tidak masalah. Kalau kita langsung bilang apakah berdosa, siapa tahu dia orang belum masih bodoh, Pak. Kan itu misalnya bilang tadi, Pak, tidak bisa itu. Jadi ketika dia berzina, kita sampaikan kepadanya. Kalau dia bilang takdir nih, betul, yang telah lewat, tidak boleh kita salahkan. Kalau begitu tobat mati saja, perbaiki di masa akan datang. Ketika dia lakukan lagi, itu berdosa. Jengki berdosa dengan sebelumnya. Setelah nasihat. Itu kenapa saya contohkan dengan riba. Karena ada ayatnya kalau riba. Ada ayatnya. Setelah dia bertobat, tidak boleh kita celah. Tidak boleh kita bilang, jangan kok itu toh pezina itu. Padahal dia sudah tobat. Itu mantan. Padahal dia lihat masa lalunya. Tidak boleh kita celah takdir yang telah lewat dan dia sudah bertobat. Tapi kalau dia masih lakukan, aslinya, Pak. Aslinya saya dan kita pasti sepakat. Dosa kok itu kan sudah aku kasih tahu. Begitu, Pak. Allah. Ya, yang terakhir. Yang terakhir. Sesi pertama terakhir itu. Lanjutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik materinya, Ustaz, untuk didiskusikan. Fenomena sekarang kita tahu bahwa Iran, Israel dengan Amerika ini ramai di media. Kayaknya tambah panas ini, Ustaz. Tambah panas ini. Tambah panas ini. Jadi ada yang mengatakan bagaimana saja, ya bertahun-tahun saja. Ada yang berpendapat, kalau ada orang, kaum, negara yang dizalimi, apa kita lihat saja. Iran katanya dalam posisi dizalimi.
Jadi ini memang perlu penjelasan, pencerahan dari Ustaz ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kembali pertanyaan saudara kita tadi, Bapak, terkait takdir dengan tawakal. Misalnya saya ini, apakah cukup kita itu berikhtiar dengan doa itu sudah dianggap tawakal? Misalnya, ya Allah, saya mau mobil baru, sudah berdoa. Apakah sudah cukup seperti itu? Allah memberikan mobil baru, misalnya. Ataukah memang itu sudah diberikan jalan-jalannya sesuai dengan ya secara logika manusia ya, kalau mau mobil baru harus berusaha keras. Ya, tidak hanya doa saja itu sudah dianggap sudah berusaha maksimal atau maksimalkan saja doanya sudah selesai. Nah, terima kasih Ustaz, mau penjelasannya. Baik, Masya Allah. Untuk yang pertama itu saya tidak mau urus Pak ya. Itu urusan internasional Pak. Kalau kita ini Pak, kita yang tidak ada urusan, iya kan kecuali Bapak dipanggil ke sana. Baru Pak. Begitu Pak. Maksud saya, jadi setiap peristiwa tidak perlu menyikapi. Tidak perlu, karena kalau bukan urusan tak jangkit. Ini kan urusan internasional ini Pak, urusan negara. Urusan negara ini Pak. Kadang kita melihat bahwa, anggaplah kita bilang Iran didolimi itu. Kadang dohirnya tidak begitu Pak. Jadi karena mata ini kita bukan intelijen Pak. Kita ini hanya melihat media, framing media yang masalah Pak. Sehingga kadang kita digiring bilang didolimi, mendolimi, digiring oleh media Pak. Kita tidak tahu hakikat masalah. Daripada kita berbicara dengan sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya, maka lebih baik diam. Lebih selamat. Tidak ada yang paling lebih menyelamatkan kecuali diam. Karena kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ngomong pada apa yang kamu tidak punya ilmu. Adapun hanya kita saksikan di media, kadang media itu Pak, terus terang, kan di sana orang media cari uang. Mana berita yang heboh? Mana kira-kiranya sekarang yang lagi disukai oleh jemaah warkop? Itu yang dikeluarkan. Mohon maaf Pak. Iya. Lihat di pemilihan, isi warkop apa? Kita sebenarnya digiring untuk membicarakan sesuatu. Begitu aja Pak. Sesuatu benar atau salah, orang buat Pak. Kita jadi korban. Jadi sebenarnya kalau ada yang begini Pak, Nabi sudah katakan, ini kan fitnah namanya Pak. Adanya peperangan, itu fitnah. Fitnah dalam artian ini ujian. Orang yang duduk lebih baik orang yang berjalan. Jadi kita duduk artinya diam lebih baik daripada kita menyambutnya. Tidak berbicara. Begitu Pak. Yang jelas, kalau saya ini bukan urusanku. Iya. 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 Silakan. Oke, saya bawa ke masalah Palestina sekarang. Yang jelas sekali, Palestina juga tidak terjadi. Bagaimana kalau kita relasikan dengan pertanyaan? Kalau memang jelas begitu Pak, ya kan makanya kita selalu doakan Palestina. Kan begitu Pak? Kita selalu doakan. Ketika Palestina terjadi, seluruh dunia kunut Pak. Kunut nazilah. Kan begitu Pak? Karena jelas. Tapi kalau tidak jelas Pak, ya tepat. Nah, begitu Pak. Opini ini Pak yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berbicara bukan kepentingan tak, bukan urusan tak. Kalau saya, pokoknya saya Pak Ustadz hanya bisa mengatakan bahwa kalau bukan urusan tak, jangan bicara. Kalau saya bukan urusanku Pak, saya tidak bicara. Kalau kita bertanya hukum, oh urusanku ini, saya berbicara. Ketika lebih besar daripada urusanku, misalnya ini urusan pemerintah, kebijakan pemerintah, jangan ditanya sama saya Pak. Nggak mungkin saya bicara, karena saya bukan orang pemerintah.
Begitu Pak. Saya hanyalah ustadz dan saya tidak diutus oleh pemerintah untuk berbicara di warkop ero-ero. Kalau saya diutus oleh pemerintah, saya akan jawab Pak, karena saya diwakilkan untuk ngomong. Begitu Pak. Jadi saya selalu begitu Pak, bahwa kalau bukan urusanku ini, tidak akan saya ngomong. Karena kalau saya ngomong, salah. Orang bicara bukan urusan. Begitu saya Pak, mohon maaf untuk yang pertama itu. Kan bisa kita doakan Ustaz supaya itu menang. Semoga Pak. Nah, itu. Iya kan, Kita itu. kan tidak perlu kita umumkan toh. Oh gitu ya. Kan Pak, doa yang dikabulkan itu justru yang tidak diumumkan. Kalau itu Ustaz. Kan begitu, tidak perlu saya kasih tahu Pak Bahtiar. Tapi dalam hati Ustaz kita, kalau misalnya Iran diserang, pasti dalam tidak. Karena ajaran miliki. Dan kita Islam toh. Itu hati Pak toh. Itu ya. Hati Pak, tidak perlu saya kasih tahu Bapak. Kita bela jiran. Kan begitu Pak toh. Iya. Kita bela jiran dalam hati kecil Pak. Itu bicara hati Pak. Iya. Untuk kedua Pak ya, langsung kedua atau? Yang pertama tadi bukan berarti bukan kita punya urusan, kita tidak, kalau buat komentar mungkin tidak, tapi dalam hati ada. Itu kan beda Pak. Itu ada perasaan. Beda Pak. Kalau memang itu Islam ditindas Pak, dia didolimi, masa kita tidak sakit? Nah, itu dia Ustaz. Tidak mungkin Pak toh. Karena orang beriman itu Pak seperti satu jasad. Jika sakit satu, sakit kaki, kepala pusing. Iya kan Pak? Kuku yang terbuka. Kepala tak sakit. Gigi tak sakit. Padahal digigit aja. Tapi semua badan tak sakit, panas. Kalau orang beriman begitu Pak. Tidak mungkin itu orang beriman tidak peduli terhadap mukmin yang lain. Tidak mungkin Pak. Tidak ada di dunia ini mukmin dimanapun tidak peduli terhadap mukmin yang lain. Pasti kalau ditahu, mukmin tertindas, paling tidak dia berdoa kodong, semoga diberikan kekuatan. Kan paling tidak Pak dong. Tidak mungkin nih Pak. Kalau berbicara itu, tapi ini urusan perang negara, itu lain lagi Pak. Gitu Pak. Wallahualam. Yang kedua tadi masalah ikhtiar. Apakah kita cukup berdoa gitu Pak ya? Berdoa Ki. Dan kalau memang takdir tak akan dimudahkan tadi itu sumber-sumbernya. Tapi berdoa aja dulu. Ya Allah, beri saya mobil. Bahkan Nabi bilang, sebut ke mobil apa? Jangan saya beli mobil, nanti dikasih ke PT-PT. Kecewa Tuhan, bukan kita rendahkan PT-PT. Jangan sampai hobi kita bukan PT-PT. Kan begitu Pak. Sebut ke, mau ke apa? Rinci ke minta tak. Baru setelah itu kalau memang itu takdir tak, akan dimudahkan sumbernya. Kalau memang takdir tak, akan dimudahkan sumbernya Pak. Begitu Pak. Itu sudah dianggap maksimal dia punya ikhtiar. Betul Pak. Kan doa itu termasuk usaha Pak. Doa itu adalah usahanya kita. Jadi dari jalur doa inilah nanti kita dimudahkan. Ada jalan yang terbuka. Jadi Allah akan memudahkan Pak jalurnya. Wallahualam. Iya? Harus kita. Bahaya apa itu? Mau ki Pajero baru tidak pernah kerja. Kalau begitu kita di masjid saja. Tunggu mi Pajero datang parkir. Tidak bisa begitu Pak. Harus tahu ke usaha sebab. Iya. Gitu. Mau juga kalau saya bertanya Pak Ustaz. Bismillah. Dulu masih kalau kita. Tapi pas apa namanya? Saya minta penjelasan di At-Taubah ayat 29 yang terakhir ya. At-Taubah. Hasbunallahu hadis itu kan? At-Taubah ayat terakhir. Terakhir Pak ya. Iya. Itu yang pertama, yang kedua itu di istilah apa ya? Di buku ayat sebentar ada juga di situ ya. Tentang tawakal. Mau penjelasan tentang iya, penjelasan. Baik. Taubah fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat jika mereka berpaling. Iya, jika mereka berpaling itu dari keimanan.
Dari mana kita tahu itu? Ayat sebelumnya, Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu kan haris, sangat bersemangat kita beriman. Makanya belum melakukan semua sebab bagaimana di penduduk Makkah itu beriman semuanya. Bagaimana penduduk Madinah beriman semuanya. Nabi sangat bersemangat. Bahkan berat bagi beliau apa memberatkan umatnya. Makanya banyak yang dipermudah. Karena memberatkan. Setelah itu Pak, fa. Sebenarnya kita pahami saja dari huruf fa, Pak. Di pembuka ayat 129. Fa. Fa itu fa sababiyah. Fa sebab. Kalau sudah diingatkan, dia berpaling. Dia sudah kamu ingatkan, sudah kamu nasihati. Katakan saja, hasbi Allah. Allah pencukupku. Artinya, kalau semua kalian kafir, Allah pencukupku. Karena kita tidak butuh pada orang. Orang yang butuh pada Allah. Jadi yang penting itu ayatnya. Katakan, kalau kalian tidak ikut, Allah yang mencukupiku. Karena banyaknya pengikut, bukan itu menentukan saya berhasil atau tidak. Tahu ada Nabi, hanya 2 orang pengikutnya. Tahu ada Nabi, tidak ada yang mengikutinya. Tapi apakah dia dikatakan gagal? Tidak. Yang penting dia sudah dakwakan. Itu maksudnya itu. Sambungan ayat di sebelumnya 128. Allah Alam. Ayat sebelumnya itu ada juga tentang dua apa? Yang di atas lagi itu ayat 2 dan 3. At-Talaq Ayat 2 dan 3. 2 dan 3. Masalah apa kita di At-Talaq, Pak? Ada juga kawasan. Ayat 3 itu. Baik. Kalau itu kan mengenai sambungannya dengan takwa, betul? Kalau itu sambungannya dengan takwa. Iya. Kalau itu kan di masalah sambungan ayat wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelahnya iya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Kan di sambungan itu. Siapa yang bertakwa dulu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, lakukan perintah, meninggalkan larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan keluar dari seluruh urusannya dan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Memberi rezeki yang dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Baru diingat. Siapa yang banyak bersandar kepada Allah, berarti terkait dengan rezekinya. Intinya pembicaraan kita di situ. Iya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jalan keluar pasti dijamin, rezeki dijamin, dan bertawakal kepada Allah, dia mencukupinya. Artinya bertakwa, rezeki dijamin, kecukupan dijamin, sandarkan kepada Allah. Itu sambungan. Jadi sebenarnya Pak, segala sesuatu terkait dengan ayat yang mau kita pahami, baca ke sebelumnya atau setelahnya, maka itu kadang terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan setelahnya atau apa yang dimaksud dengan sebelumnya. Begitu ya, terpenggal-penggal. Iya, karena ayat itu Pak tersusun apa yang samar sebelumnya ada di setelahnya, atau apa yang samar setelahnya ada di sebelumnya. Jadi kalau mau kita tahu, baca saja kelengkapan ayatnya. Wallahu. Mungkin tibalah kita di akhir acara. Oh, masalah. Saya kira pertanyaan closing ini. Ya. Saya mau kasih cukup. Tanya sedikit. Kalian cari ilmu sekarang. Jadi kalau masih ada masalah tak Pak? Iya, begitu ya. Pokoknya kalau ada masalah tak, bismillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli Pak baru datang hari ini. Hai. Dan mungkin tadi ada pertanyaan sebelumnya bahwa ini antara takwa dan usaha. Kita kan terkadang kalau usaha seadanya kan kayak masa bodoh begitu. Tapi terkadang juga kalau terlalu ambisi kan itu kayak tidak ada habisnya, itu maksimalnya, tidak ada batas. Karena kan mungkin setan juga masuk dari rahimnya gitu.
Jadi artinya apakah memang ada mungkin kontrol bahwa usaha maksimal itu sampai segini, kalau sudah melebihi itu kayaknya sudah harus dihindari, kira-kira begitu. Baik. Ya, kasih. Jadi memang sebenarnya kalau masalah usaha harus maksimal, Pak. Itu memang harus maksimal. Bahkan disuruh bersemangat. Selama bermanfaat, tapi ada selama bermanfaat. Iya, selama tidak melanggar. Jangan suka, makanya dibilang oleh Nabi, pokoknya halal sudah jelas. Di hadits Nu'man bin Bashir. Halal itu jelas. Haram itu jelas. Tapi ada yang samar. Nah, yang samar tinggalkan. Jadi usaha itu harus maksimal, Pak. Nggak boleh seadanya. Harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Cuman kesungguh-sungguhan kita itu nggak boleh melebihi asal. Maksudnya apa itu? Maksudnya asal itu apa? Yaitu nggak boleh melalaikan dari akhirat. Itu paling poin itu, Pak. Poin pokok. Karena ada orang juga bilang maksimal usaha, akhirnya nggak sholat. Nah, itu sudah salah itu, Pak. Sudah salah. Isya harus maksimal. Betul, maksimal. Tapi kalau sholat. Kan begitu, Pak. Betul, kan harus maksimal ini, totalitas saya. Betul. Tapi tidak boleh melakukan yang haram. Misalnya dalam masalah perbatasan tanah. Kan disuruh maksimal. Tapi kan tidak boleh mengambil tanahnya orang walaupun sejengkal. Jamaki kasih pas perbatasan tak. Begitu, Pak. Karena Nabi bilang, semua itu ada batasan. Jangan suka mengembala di pas perbatasan. Karena bisa saja dia makan itu di samping. Begitu, Pak. Memang disuruh ke maksimal, tapi jangan suka melewati batas. Itu intinya, Pak. Jangan suka melampaui batas. Itu saja. Iya, banyak Quran saya rasa yang kita dilarang melampaui batas. Allah berfirman, watilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha. Jangan kamu lampaui. Jadi silakan berusaha semaksimal mungkin. Tapi jangan melampaui batas. Begitu, Pak. Halal ya sampai halal saja. Jangan sampai haram gara-gara mau tambah. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Ada masalahnya, Pak Batian? Silakan, Pak Batian. Ada masalahnya, Batian. Boleh begini, Ustaz. Saya tidak keluar lagi dari ini. Sekali gitu. Iya. Boleh. Supaya dengar semua jemaah. Kalau saya salah, kalau tidak Al-Quran ada yang bilang begini. Allah bilang begini, seandainya bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan langit dan bumi. Betul ada di Al-Quran itu, Ustaz? Ayat apa itu? Seandainya bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan langit dan bumi. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Hadis bumi ya? Nggak ada. Itu dijawab oleh Bapak ya. Pernah saja termasuk orang yang sering ngaji itu saya sering baca-baca di Iya, betul. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kita kaji sama-sama ayatnya ini, Pak. Ayat apa itu, Pak? Ya, kalau misalnya betul begitu, Ustaz. Iya. Bukan karena Rasulullah Muhammad, jadi kita siapa? Di mana kesalahan kita itu? Siapa yang kita? Kalau Muhammad Rasulullah sudah meninggal, sudah meninggal. Saya itu diciptakan bukan karena kamu, saya tidak ciptakan lagi dan bumi. Kalau misalnya ada yang begitu, posisi ya. Jadi posisi kita siapa sebenarnya kita ini? Kita hamba Allah, Pak. Hamba Allah ya. Dicipta untuk beribadat pada Allah. Kalau itu ada ayatnya, Pak. Bapak sebutkan. Itu lebih jelas, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita dicipta bukan untuk menyembah Muhammad. Oh, tidak menyembah Muhammad. Tidak. Iya, betul. Dan kita dicipta bukan karena Muhammad. Artinya seandainya bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan langit dan bumi. Tidak, Pak. Jadi Enggak. Iya. Ini malah ayat yang jelas, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini taklil, Pak. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu saja. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepadaku. Hubungkan lagi dengan Rasul, Pak. Rasul itu tidaklah diutus kecuali untuk mengajak kita beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah
Ani ibudullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada semua umat. Kita di antaranya umat Muhammad, umat terakhir, umat ke-70. Tidaklah kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul kecuali untuk mengajak umatnya sembahlah Allah, jauhi taghut. Jadi rasul juga Pak dicipta itu supaya mengajak umat menyembah Allah. Jadi kita memang dicipta untuk menyembah Allah. Kita dicipta untuk Allah. Kita dicipta untuk Allah. Iya. Begitu Pak. Dan langit dan bumi ini dicipta untuk kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu di situ tadi. Dialah Allah menciptakan untuk kita semua yang ada di bumi ini supaya kita bisa menghambakan diri kepada Allah. Begitu. Tapi kalau Bapak ada ayat bisa kasih saya ilmu Pak, kan enggak masalah. Kan saya di Iya. sampai penjelasan, tapi kalau penjelasannya tidak ada berarti saya sudah tahu tidak ada. Tidak, siapa tahu kita ada dapat ayat, saya tidak dapat. Kan diskusi gitu toh. Iya, kan ini acara bukan satu pihak. Ya. Ini kan kita dua pihak Pak, saya dan kita. Iya kan? Artinya bisa saja benar di saya, bisa di kita. Nggak harus itu benar di saya Pak. Nggak harus. Bahkan kalau sama-sama benar, kita sepakat. Kan begitu Pak. Supaya Pak Baktian tidak bersedih. Alhamdulillah. Ya. Sering dengar itu Ustaz. Cuma penukilan itu turun temurun. Saya itu pernah ditanya seorang yang ilmu kita, dia bilang sebenarnya siapa itu yang salah? Toh maka ada pertanyaan sebegitu. Siapa itu yang salah sebenarnya? Toh. Iya. Benar, siapa itu yang Jadi salah? Bapak Pak Baktian jawab apa? Ya dia mau ikut itu. Kalau dia dijelaskan bahwa yang salah itu ini itu, saya tanya di Al-Quran. Makanya saya lari tadi kata-kata begitu. Kalaupun tidak ada Al-Quran, ya saya memang bukan hal ini. Kalau saya mau tahu, Masya Allah. Pak Baktian jawab apa kalau ditanya siapa yang sholat? Saya ditanya, tapi saya menjawab sampai di situ. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau saja Ustaz nanti bilang tidak ada hadis yang kurang. Begitu ya? Tidak jawab Pak Ustaz ya. Iya. Hanya orang yang ilmunya itu ilmu misalnya atau ilmu tasawuf atau ilmu apakah marifat dia bilang itu sama saya atau makanya saya bingung. Kalau tidak salah kita lain di dasar toh. Iya. Tubuh. Siapa bilang? Siapa bilang kalau bukan kita? Ya. Jadi tapi kita ada di dalamnya kita lagi Pak Ustaz. Oh iya. Ada ruh ya? Ya. Contoh ada ruh tak? Kalau tidak ada yang mati mungkin. Di dalamnya ada lagi Pak Ustaz Nadila. Boy, tidak habis-habis ini. Sementara Allah hanya ciptakan badan tak dan ruh tak. Nah, ini masalah sudah dalam ruh ada lagi ruh. Wah. Saya tanya Ustaz. Iya. Kalau itu bukan misalnya itu Pak. Iya. Tidak ada ilmuku di situ itu. Iya. Karena kita ini hanya dohir saja. Kalau ditanya siapa yang sholat, ya saya sholat. Kenapa kamu sholat? Allah suruh waqimus sholat, dirikan sholat. Begitu saja, supaya tenang hidup sedikit. Iya. Begitu Pak Batiar. Ada sedikit. Kita kelarkan toh. Itu masalah riba. Bagaimana itu orang yang pekerjaan tiap hari itu? Kayak di koperasi-koperasi itu sudah jelas. Bagaimana ini positif tadi apa tidak itu? Karena pasti mengamalkan uang riba. Baik. Jadi memang kalau kita jawab bagaimana itu, tetap kita bilang salah. Salah usahanya. Salatnya tetap diterima sih. Iya tetap karena usahanya yang salah. Nggak bisa kita bilang gara-gara dia kerja tahu di situ, langsung kita bilang sholatnya tidak diterima. Wah, itu urusannya Allah kan Pak. Iya, urusannya Allah. Tapi kalau kita bercerita, kita ditanya, Ustaz, gimana ini saya kerja di lembaga ini, hasilnya adalah hasil yang dilarang oleh syariat. Kita pasti jawab, salah kita. Kalau bisa kita keluar, kita bertobat, kan begitu tugas tak? Iya. Kalau dibilang sholatnya gimana? Ya, di langit atau dosanya dosa yang melakukan muamalah itu, masalah amalannya sah. Nggak bisa kita bilang, nggak sah sholatmu gara-gara kau makananmu itu urusannya
Gitu Pak. Sama dengan orang pembahasan di fikih Pak. Hanya contoh saja ini. Ada orang sholat pakai baju yang dia curi. Kita bilang mencuri salah, berdosa, tapi sholatnya sah. Begitu Pak. Ya. Jadi pisahkan sesuatu yang berpisah dari seorang. Kalau kembali ke zat sholat, kita akan bilang batal Pak. Kembali ke zat sholat. Ada orang sholat tanpa wudhu, kita bilang batal. Ada orang sholat tanpa ruku, batal. Kan ini zat sholat yang dia langgar. Tapi kalau perkara luar, sholatnya sah. Tapi berdosa. Berdosa kenapa? Bukan karena sholatnya, tapi karena mencuri. Begitu Pak. Allah alam. Habis masalah tertentu. Ini kan. Cari lagi masalah dulu. Tadi saya cari masalah Ustaz. Kasih banyak. Berarti ya kayak itu pengen ada masalah, bikin masalah. Iya, segera begitu. Iya. Kita melanjutkan pembicaraan pekerjaan kita ini insyaallah bulan depan. Segera beli buat Tere, Ustaz juga ada Ustaz lain kayaknya. Kita di ujung acara kita ini, semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat kita jadikan hukuman yang kawan kasih untuk kita menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama manajemen PT Fondasi Dakwah Bersama dan Pengenalan Al-Quran, mengucapkan terima kasih atas kedatangannya kepada kehadirannya di acara kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.